warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila dengan nomor induk mahasiswa 2103040089, kelas 5 MGT 2 Reg B, dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis Digital dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad SE MM dari Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis digital. Keterampilan presentasi bisnis adalah membangun keterampilan presentasi yang efektif, yaitu kunci kesuksesan. Komunikasi yang baik dan penggunaan visual yang tepat dapat mempengaruhi keberhasilan presentasi. Pentingnya keterampilan presentasi bisnis. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Komunikasi efektif dalam presentasi bisnis. Nah, komunikasi yang efektif melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi suara, dan kejelasan pesan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Menyusun struktur presentasi bisnis. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu membuka presentasi dengan menciptakan minat dan menunjukkan tujuan presentasi. Yang kedua ada isi utama, yaitu menyampaikan informasi secara terstruktur dengan poin-poin utama dan contoh yang relevan. Yang ketiga ada kesimpulan. Nah, mengulangi poin penting, mengajukan pertanyaan terbuka dan mengundang diskusi. Selanjutnya, teknik menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif, yaitu menggunakan bahasa tubuh yang tepat. Adalah gerakan tangan, ekspresi wajah, dan kontak mata yang kuat dapat meningkatkan daya persuasif dalam menyampaikan presentasi. Yang kedua, sajikan data dalam bentuk grafik. Grafik dan tabel yang jelas dan mudah dibaca membantu audiens untuk memahami informasi dengan lebih baik. Ketiga, sertakan testimoni pelanggan. Nah, menggunakan kutipan dan cerita sukses, pelanggan dapat meyakinkan audiens mengenai manfaat produk atau layanan yang kita. Penggunaan visual dan media dalam presentasi bisnis adalah presentasi bisnis yang menggunakan gambar, video, atau media lainnya dapat membantu menarik perhatian audiens dan mempertahankan minat mereka sepanjang presentasi. Mengatasi rasa gugup saat presentasi bisnis. Nah, rasa gugup saat presentasi adalah hal yang wajar. Menyiapkan diri dengan baik, latihan dan yang cukup, dan berfokus pada pesan yang ingin disampaikan dapat membantu mengurangi rasa gugup. Menyampaikan presentasi bisnis dengan percaya diri dan profesional. Percaya diri adalah kunci kesuksesan dalam presentasi bisnis. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang topik, bersikap profesional, dan merasa yakin dengan isi presentasi adalah faktor paling penting dalam membuat presentasi yang efektif. Komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi adalah istilah begitu populer di saat ini. Media massa, buku, kelompok diskusi, atau pelatihan, seminar, dan sebagainya. Membahas mengenai komunikasi, manusia modern diberondong oleh pesan-pesan komunikasi dari berbagai jurusan, baik secara terang-terangan ataupun secara halus, baik secara verbal ataupun non-verbal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, atau perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal antar pribadi, seperti percakapan atau kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara tiga orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja ketika menonton film, belajar, dan bekerja. Beberapa menurut para ahli, menurut Erwin Peck, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya pada saat yang bersamaan.
Menurut Dian Bernulun, komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang melibatkan orang lain. Komunikasi interpersonal terjadi ketika melakukan interaksi yang berfokus pada isyarat, verbal dan nonverbal, serta saling berbalas. Jika tidak ada proses pertukaran verbal dan nonverbal, maka tidak disebut proses komunikasi antar pribadi. Menurut Effendi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi pada dua orang dan melakukan percakapan. Kontak tersebut bisa bertatap muka atau melalui telepon sehingga menimbulkan timbal balik. Nah, ciri-ciri interpersonal. Yang pertama, bahasa yang digunakan bisa formal atau informal. Yang kedua, memakai media tertentu, misal telepon, ponsel, dan email. Yang ketiga, dilakukan dua orang atau lebih. Yang keempat, bersifat terbuka dan komunikatif. Efektivitas komunikasi interpersonal. Yang pertama ada keterbukaan atau openness. Yang kedua, empati. Yang ketiga, sikap mendukung. Yang keempat, sikap positif. Yang kelima, kesetaraan. Kelompok adalah sekumpulan orang yang menyampaikan tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain. Untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Michael Burgon dalam Wirianto tahun 2005 mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota. Klasifikasi kelompok. Yang pertama ada kelompok premier. Kelompok premier yaitu kualitas komunikasi dalam kelompok premier bersifat dalam dan meluas. Dalam artinya menembus kepribadian yang tersembunyi atau menyikap unsur-unsur yang tersirat. Meluas artinya hanya sedikit kendala yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi. Dalam kelompok premier, kita menentukan hal-hal bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai lambang, bahasa verbal maupun nonverbal. Dalam kelompok premier tidak ada pembagian peran secara sistematis karena komunikasi yang terjadi secara langsung dan bersifatnya informal. Yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah komunikasi bersifat dangkal atau menembus permukaan luar dari kepribadian kita. Nah, dan terbatas hanya berkaitan dengan hal tertentu saja. Kebanyakan menggunakan komunikasi verbal dan jarang sekali melibatkan komunikasi nonverbal. Dalam kelompok sekunder dapat mengelompokkan anggota yang terorganisir secara sistematis untuk tujuan tertentu. Karena interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan dan sifatnya kurang kekeluargaan. Bentuk komunikasi kelompok ada 2: komunikasi kelompok kecil, komunikasi kelompok besar. Fungsi komunikasi kelompok. Yang pertama ada fungsi menjalin hubungan sosial. Yang kedua ada fungsi pendidikan. Yang ketiga fungsi persuasi. Yang keempat fungsi pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Dan yang terakhir fungsi terapi. Peran etika. Etika memberikan dorongan dan mengajak setiap individu untuk bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapatnya sendiri dan bisa untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Etika mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat guna berkembang menjadi sebuah masyarakat yang teratur, tertib dan damai
serta sejahtera dengan mematuhi seperangkat norma yang berlaku guna terwujudnya kesejahteraan sosial dan ketertiban. Etika dan etis adalah istilah yang berhubungan dengan etika adalah etis, etik, norma. Etika sebagai ilmu akhlak yang membahas pola-pola aturan tentang nilai-nilai kesusilaan tidak bisa lepas dari istilah etik, etis, dan norma. Tindakan untuk melakukan etika disebut sebagai tindakan etik dan sifat tentang pelaksanaan etik tersebut sering diberi istilah dengan menyebutnya bahwa tindakan etik ini bersifat etis. Macam-macam etika. Yang pertama ada etika deskriptif, adalah berusaha meneropong secara kritis dan rasional mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai sesuatu yang bernilai. Yang kedua, etika normatif, adalah berusaha untuk sikap dan berusaha untuk menetapkan sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Faktor salah satu aspek yang turut memberikan saham dalam terbentuknya sikap dan perilaku manusia adalah faktor lingkungan. Secara umum, etika digolongkan menjadi dua, yaitu etika umum yang mempunyai isi tentang prinsip dan moral dasar serta etika khusus atau etika terapan yang keberlakuannya khusus. Sedangkan etika khusus digolongkan menjadi etika individual dan sosial. Mengenai etika sosial digolongkan lagi menjadi beberapa golongan, yaitu ada etika keluarga, etika politik, etika profesi, etika lingkungan hidup, dan sikap kepada sesama, dan kritik ideologi. Contoh penerapan dari etika bisnis. Yang pertama, menyebutkan nama klien dengan baik. Yang kedua, hadir tepat waktu saat janji temu. 3, berdiri saat berkenalan. Yang keempat, tidak segan mengucapkan terima kasih. Dan yang terakhir, membayar tagihan rapat. Manfaatnya etika dalam berbisnis, yaitu dengan memiliki sebuah etika, tentu saja kalian merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu memberikan gambaran kualitas perusahaan pada klien. Selain itu, jaminan adanya kerjasama yang baik terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas diri juga etika. Citra perusahaan bisa menjadi baik, tidak adanya citra buruk dan membuat jalannya bisnis menjadi lancar terkendala. Pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, otomasi kantor, berbagi informasi dengan karyawan, bertukar informasi, tetap berhubung dengan konsumen, kolega dan menyuplai, menjalin kerjasama atau berkolaborasi, dan berinteraksi dengan konsumen. Manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, mengenal serta mengerti definisi teknologi informasi. Yang kedua, mengenal serta mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang ketiga, mengenal serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang keempat, mengenal serta mengerti penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Kelebihan teknologi digital. Setiap jenis teknologi memiliki kelebihannya masing-masing. Ada beberapa kelebihan teknologi digital. Yang pertama, data yang terkirim dari satu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk atau noise karena data yang transmisikan dalam bentuk sinyal digital. Yang kedua, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai. Yang ketiga, biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Kekurangan
teknologi digital. Selain memiliki keunggulan, setiap jenis teknologi memiliki efek samping yang timbul. Ada beberapa kekurangan teknologi digital. Yang pertama, kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital atau digitalisasi. Yang kedua, kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunanya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Sekianlah video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.